yang kaya. Ada satu conversation, ada satu pembicaraan orang muda kaya dengan Yesus. Saudaraku, ada satu statement yang mengerikan. Ini menurut saya, statement Yesus adalah orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat yang ke-23. Ngeri sekali. Saudara catat dengan cepat. Nggak ada yang salah dengan kekayaan, nggak ada yang salah dengan kemakmuran. Yang salahlah sikap hati. Katakan amin. Amin. Tidak ada yang salah dengan berkat, dan tidak ada yang salah dengan janji Tuhan yang digenapi. Karena dia yang kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Karena kita mengalaminya dalam segala kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Bukannya sekedar hidup, tapi dia berikan life abundantly. Saudaraku, Tuhan percayakan banyak hal bagi gerejanya, tapi yang menentukan adalah sikap hati kita. Dan ketika Yesus berkata orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, saudaraku, yang paling gusar siapa? Petrus. Lihat ayatnya yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Setuju nggak dengan saya hubungan Petrus dengan Yesus dagang? Gue udah ninggalin segala sesuatu, gue dapat apa sekarang? Saya minta maaf, banyak orang di gereja gagal bukan karena kalah, karena prinsip kita dagang dengan Tuhan. Ambil keputusan selalu untung dan rugi. Untungnya apa, ruginya apa. Gue kalau pelayanan, untungnya apa, ruginya apa. Kalau gue ikut holy fasting, untungnya apa, ruginya apa. Kalau gue ikut FA, untungnya apa, ruginya apa. Selalu, saudaraku, paradigma kita dagang. Saya minta maaf. Petrus orang kaya, tapi yang kaya adalah mertuanya. Setuju? Oh iya. Kalau sudah ke Kapernaum, jadi kapan-kapan kita rame-rame ke Kapernaum ya. Kalau sudah masuk ke Kapernaum, apa yang terjadi? Saudara, di sebelah kiri itu ada sinagog. Dan sinagog itu adalah 50%, saudaraku, mukjizat yang Yesus lakukan dilakukan di sinagog itu. Dan apa yang terjadi? Kalau saudara di sebelah kiri ketemu dengan sinagog, saudaraku, di tengah-tengahnya itu ada perkampungan Yahudi. Biasanya tuh leader bilang ini rumahnya Petrus, ini rumahnya Yohanes, ini rumahnya Yakobus. Dia bohong juga, kita nggak tahu betul nggak suka ya kan. Manggut-manggut aja lah begitu ya kan. Tapi yang pasti, saudaraku, di sebelah kanan daripada Kapernaum ada rumah gede banget. Itulah rumah mertua Petrus. Saudaraku, kaya raya. Saya bisa ngerti konteks daripada ayat ini. Petrus bilang gini, saya sudah tinggalkan segala sesuatu, sekarang gue dapat apa? Saudara ngerti konteksnya? Banyak orang Kristen gitu. Kenapa melayani? Karena Tuhan baik. Nah, kalau nggak baik gimana? Kenapa sekarang jadi orang Kristen? Oh, karena Tuhan melepaskan saya dari kebangkrutan. Kalau nggak dilepasin gimana? Apakah masih tetap? Saya nggak setuju. Saya bisa maaf, saudara. Saya selalu koreksi. WL yang mengatakan mari kita sembah Tuhan karena dia baik, walaupun dia tidak baik, dia tetap Tuhan. Amin. Amin. Setuju gak? Karena dia baik dalam kehidupan, mari kita sembah Tuhan. Loh, mau baik kan nggak baik, dia tetap Tuhan. Amin. Setuju gak? Mertua Petrus itu kaya. Jadi saudara, saya bisa melihat konteksnya sekarang. Petrus, saudaraku, ketika ditanya oleh banyak orang, ketika ayam berkokok, dia tolak Yesus 3 kali. Setuju dengan saya? Saudaraku, karena ada kepahitan di dalam Petrus kepada Yesus. Kenapa, saudaraku? Alkitab bagian lain bilang begini, Pak. Mertua Petrus sakit keras, sekarat daing. Tiba-tiba Yesus datang ke rumah mertua Petrus dan disembuhkan. Saudaraku, kenapa Petrus kepahitan? Mungkin dia berdoa, iraha itu jelema paena. Kapan matinya nih orang? Kok nggak mati-mati? Supaya saya dapat warisan. Itu yang ini jangan dicatat, saudaraku. Itu kewahyuan saya sendiri, saudara. Nggak ada di sekolah Alkitab manapun, percaya saya, saudaraku. Tapi saya bisa lihat konteksnya, Pak. Setuju nggak? Mertuanya kaya, kapan matinya? Mau nggak mati-mati, mau mati ya sembuh lagi, kata begitu ya kan? Nggak jadi dapat warisan. Maka ketika gue kenal lu deh, lu nongkrong bareng, enggak gue gak kenal. Dari nada bicara lu, gue tahu banget lu hangout bareng, enggak gue gak kenal. Enggak, gue pernah lihat kok, enggak gue gak kenal. Ada dia kepahitan.
gagal dapat warisan. Begitu saudara. Saya bisa ngerti konteksnya. Sampai Petrus yang paling besar, sekarang gue dapat apa? Banyak orang Kristen, saudaraku, bukan di sini, di Ukraina. Datang ke gereja, saudaraku. Aduh, itu di gereja, itu berkat Tuhan melimpah. Ikut Yesus aja. Tiba-tiba tokonya sepi. Di sini tidak ada Tuhan. Pindah ke gereja lain, apa yang terjadi? Tokonya rame. Dia bilang gini, ini ada Tuhan. Buktinya apa? Toko rame. Jadi saudaraku, otaknya itu yang namanya Tuhan ukurannya. Toko sepi atau rame? Saya tahu. Hubungan kita bukan hubungan dagang dengan Yesus. Katakan amin. Katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan, bilang gini, lihat matanya, jangan dagang. Ya? Mau dagang di pasar, saudaraku, ya kan? Jangan sama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saya mau tolong semua hamba Tuhan di tempat ini, semua pelayan Tuhan, dan saya percaya semua kita adalah hamba Tuhan. Saudaraku, catat, saudaraku, pelayanan belum rugi, belum pelayanan. Catat omongan saya. Mau untung, saudaraku, dagang. Jangan di gereja. Tapi banyak orang datang ke gereja dagang. Katakan amin. Katakan amin. Sana kepuayuan. Sana kepuayuan. Saya mau berbicara hati ke hati. Karena yang menggagalkan kita untuk melakukan kehendak Allah, karena kita dagang. Enak aja ngampunin suami kelakuan dah kayak gitu. Masa gue kaget harus bikinin kopi, enak lakukan kayak begitu. Untung gak rugi, betul gak? Dia sudah merugikan saya kok. Dia sudah melakukan saya dengan kasar. Dia sudah melakukan saya dengan tidak benar. Enak aja kalau saya harus ngampunin. Kan dagang, betul gak? Sudah. Enak aja pelayanan. Harus ikut beli fasting, harus ikut FA. Toko kan lagi rame. Enak aja. Otaknya dagang. Kita gagal berkomitmen karena selalu untung dan rugi. Hubungan kita bukan hubungan dagang, tapi hubungan kasih. Amin. Katakan amin. Amin. Saya akan closing. Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21. Para hamba-hamba Tuhan, orang percaya di tempat ini, tulis dengan tegas. Pelayanan belum rugi, bukan pelayanan. Sebentar, sebelum ke Yohanes pasal yang ke-21, apa yang dikatakan Yesus? Menjawab pertanyaan gusar daripada Petrus. Matius 19 ayat yang ke-29. Matius 19 ayat yang ke-29. Ketika Petrus berkata, apa yang ku dapat, gue ikut lu. Gue terima apa? Saya udah tinggalkan agama saya udah tinggalkan meja abu. Saya tinggalkan dimusuhin oleh banyak orang. Sekarang gue dapat apa? 10 tahun yang lalu ada fenomena. Maaf, saudara, ini maaf ya. Tidak apa-apa ya aku ngomongnya. Yang boleh katakan. Jangan setengah tiang, itu tanda kematian. Ya, saudara ya. 10 tahun yang lalu, 15 tahun ada fenomena. Banyak keturunan Tionghoa, saudara, menjadi Kristen. Sekarang rame-rame balik lagi berbondong-bondong jadi Buddha. Kenapa, saudaraku? Karena Buddha sekarang kekuatan keuangannya itu luar biasa. Mereka kasih sembako, mereka kasih pengobatan gratis, mereka kasih sekolah gratis. Saudaraku, Buddha Indonesia sedang nuai. Yang dituai dari mana? Dari gereja. Kenapa? Karena mentalnya dagang. Kok nggak ada yang amin? Amin. Ikut Tuhan, belum rugi, belum ikut Tuhan. Amin. Perhatikan ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya. Saudaraku, ini bukan berbicara secara fisik, ini berbicara secara spiritual. Katakan amin. Amin. Ini berbicara mengenai sikap hati.
akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidupnya kekal. Saya sudah alami ayat ini. Meninggalkan rumahnya 20 tahun yang lalu. Sorry, ini cuma informasi aja. Bapak ibu saya sampai hari ini masih CEO, masih direktur di banyak perusahaan multinasional yang berkantor di Sudirman dan di Tamrin. Saya tinggalkan rumah orang tuaku karena ikut Yesus. 1 kantong plastik, 2 pasang baju. 20 tahun yang lalu saya alami. Saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, saya sudah alami. Ketika saya keluar dan percaya Yesus, apa yang terjadi? Keluarga saya rame-rame ke notaris, mencoret nama saya dari kartu keluarga, mencoret nama saya dari hak waris sebagai anak laki-laki terbesar. Saya sudah alami. Anak-anak, saya juga sudah alami. Ketika kami senang sekali dianugerahi anak laki-laki, ternyata proses kelahirannya tidak sempurna. Masuk rumah sakit, ibu kandung saya bilang ini doa mama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mama nggak pengen punya cucu Kristen. Sekian menit kemudian Esra meninggal. 5 tahun yang lalu istriku hamil, melahirkan, cantik sekali anaknya, kayak ibunya. Percayalah saudaraku kalau saya bilang kayak ibunya, karena kalau saya bilang kayak bapaknya diragukan. Begitu saudara ya, percayalah begitu ya, percayalah. Istri saya cantik, saudaraku. Bapaknya keturunan Jerman campur Chinese. Ibunya keturunan Belanda, Prancis dicampur Timor Portugis. Cakep banget. Saya juga campuran. Bapak saya campuran Tasikmalaya dicampur Garut, saudaraku ya kan. Ibu saya orang Ciwidey. Ketika saya menikahi Elsa, teman-teman bilang gini, kamu dapat anugerah. Elsa dapat musibah. Lahir Shalom, cantik sekali. Ibu saya falling in love dengan Shalom. Usianya 7 minggu. Dan setelah itu meninggal dunia. Ikut Tuhan. Maaf saudaraku, saya alami banyak hal yang sepertinya merugikan. Tapi kalau hari ini saya masih tetap melayani, karena hubungan saya dengan Tuhan bukan dagang. Amin. Amin. Ladangnya, saya di tengah-tengah puncak karir, umur 32 tahun, saudaraku, perusahaan Amerika kedua terbesar di dunia, semua fasilitas perusahaan kasih. Tiba-tiba ayahnya Pak Niko bilang gini, kamu melayani sekarang. Di mana? GBI Sawangan. Sudah 11 tahun saya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Saya layani 6 ribuan lebih saudaraku jemaat. Saudaraku, gereja tidak membayar saya 1 sen pun. Saya bukan full time, saya bukan part time, saya volunteer melayani di Sawangan. Saya tahu apa yang namanya kehilangan. Kalau saya mau dagang dengan Tuhan, saudaraku, ngurus jemaat repot loh. Betul tuh Pak? Oh repot, saudaraku, kawin cari gue. Betul nggak saudaraku ya? Mau cerai juga cari gue. Saudaraku buka toko cari gue. Saudaraku berantem sama tetangga cari gue. Kemarin saya dapat SMS ketika saya pelayanan di Sydney. Saudaraku SMS saya bilang, Pak Pendeta tolong doakan kami. Kenapa? Kunci motor hilang. Waduh saudara, sampai kunci motor saudaraku ya. Apa yang terjadi ketika semua kita berikan kepada Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita? Persoalan sikap hati, kita akan menerima 100 kali lipat ganda. Amin. Katakan amin. Amin. Sebab ini bukan dagang. Ini bukan dagang. Tetapi ini sesuatu sikap yang Tuhan inginkan. Oh saya terima 100 kali lipat ganda Pak. Benar. Rumahnya saya terima 100 kali lipat ganda. Kemanapun saya kalau melayani, banyak teman-teman bilang gini, di mana-mana, Pak jangan tinggal di hotel Pak, tinggal aja di rumah saya. Di mana-mana sekarang saya punya rumah. Betul tak? Bapak atau ibunya, saudaraku, gereja kami ada panti jompo. Saya dikasihi oleh panti jompo yang Tuhan percayakan dalam pelayanan kami. Anak-anak, saya punya anak-anak. Kami punya panti anak, saudaraku ya kan. Sekian puluh orang mengasihi saya dan mendoakan saya setiap hari. Tuhan gantikan 100 kali lipat ganda. Amin. Katakan amin. Amin. Pekerjaan ladang, oh Tuhan gantikan kembali. Beberapa hari yang lalu, saudara, ada orang Jerman bilang gini, Pak, saya terbang loh, khusus dari Zurich. Saya dapati kurikulum vitae kami di Headhunters. Jadi, ini perusahaan udah jadi.
kamu mau nggak jadi CEO marketing? Saudara, apa yang terjadi? Saya bilang, saya tidak mau. Beberapa